Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ilva Indriani, NIM 2014070087. Baik, saya berasal dari Prodi PGMI kelas B, dan di sini saya tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan, dan di sini saya akan membahas tentang manfaat teori belajar bagi seorang guru. Nah, sebelum kita masuk pada manfaat teori belajar bagi guru, alangkah baiknya saya akan menjelaskan beberapa hal berikut, yaitu sebagai seorang guru yang diharapkan memiliki atau menjadi seorang guru yang profesional di bidang pendidikan, kita diharapkan dapat menguasai beberapa teori belajar yang ada. Di antaranya teori belajar adalah teori belajar behavioristik, yang kedua kognitif, yang ketiga humanistik, yang keempat kontinuistik. Hal ini dimaksudkan untuk membantu seorang guru mencari cara terbaik untuk membantu siswa atau anak didiknya dalam proses pembelajaran, yang sebagaimana telah kita ketahui bahwa atau telah kita pelajari bahwa di dalam sebuah kelas terdapat berbagai macam perbedaan yang ada pada diri seorang siswa. Misalnya, perbedaan dari segi latar belakang keluarganya, sosial, ataupun ekonomi, maupun kemampuan dan lain-lain, yang akan sangat sulit untuk mengelola ataupun mengarahkan sekian anak untuk belajar di dalam sebuah kelas. Sehingga jika kita masing-masingnya mengemukakan keinginannya, ataupun guru dituntut untuk bisa mengelola kelas secara baik ataupun secara klasikal maupun individual. Nah, saya di sini akan menjelaskan 8 manfaat teori belajar bagi seorang guru. Nah, sebelum saya menjelaskan manfaat atau teori belajar bagi guru, alangkah baiknya tujuan atau manfaat teori belajar secara umum bagi seorang guru adalah teori belajar akan menjadi modalitas dalam menentukan tujuan sebuah pembelajaran. Nah, berikut adalah penjelasan atau manfaat teori belajar bagi seorang guru. Yang pertama, manfaat teori belajar sebagai seorang guru adalah sebagai pedoman ataupun landasan bagi seorang guru untuk melaksanakan proses pembelajaran, yaitu dengan maksud pemanfaatan bagi atau berbagai teori belajar bisa menjadi sebagai pedoman bagi seorang guru untuk menentukan arah-arah pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan seluruh potensi siswa dan menjadi pedoman guru untuk melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didiknya, yang dapat dilakukan dengan mencari strategi pengajaran yang tepat serta memilih hal-hal yang bisa membantu mengembangkan proses pembelajaran. Yang kedua, yaitu manfaat teori belajar bagi seorang guru adalah akan membantu guru memahami bagaimana siswa belajar, yaitu maksudnya adalah sebuah kelas terdiri dari beragam siswa
yang masing-masing siswa dengan kemampuan dan motivasi yang berbeda tentu akan memiliki cara belajar yang berbeda, sehingga guru dapat mengetahui dan membantu siswa belajar dengan memanfaatkan teori belajar. Pemanfaatan teori belajar ini akan memberikan gambaran bagi guru untuk memilih teori belajar apa yang sesuai dengan keadaan ataupun perbedaan kemampuan si anak didiknya. Yang teori belajar akan membantu guru untuk memahami bagaimana anak-anak belajar dengan penguatan dan pengalaman ataupun melalui kondisi ataupun latihan dan lain-lain. Yang ketiga, manfaat teori belajar bagi seorang guru adalah akan membantu guru untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Yaitu maksudnya adalah perbedaan kemampuan, keadaan ataupun sikap siswa bisa saja menjadi masalah dalam belajar. Namun, jika sebaliknya sebuah itu harus mendapatkan penanganan yang baik dari guru agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Yaitu dengan maksud jika guru telah memahami bagaimana siswanya belajar, maka ia sudah bisa menentukan bimbingan apa yang cocok ataupun yang bisa ia lakukan untuk siswanya, sehingga ia akan menambah keefektifan proses pembelajaran. Tindakan guru yang tepat akan lebih menghemat waktu sehingga siswa bisa belajar sesuai dengan tujuan ataupun tanpa mengurangi waktu ataupun tenaga ataupun biaya, sehingga dapat mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang keempat, akan membantu guru untuk merancang dan merencanakan proses pembelajaran. Yaitu maksudnya adalah pemanfaatan bagi teori belajar tidak saja membantu siswa belajar, namun juga akan membantu guru untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan perbedaan, kemampuan, dan keanekaragaman anak didiknya, yaitu dengan cara memilih metode, strategi, ataupun media yang tepat untuk menyampaikan informasi dalam proses belajar pada anak didiknya. Yang kelima, manfaat teori belajar bagi seorang guru adalah akan menjadi panduan guru dalam mengelola kelas. Hal ini maksudnya adalah pengelolaan kelas yang baik tergantung pada kemampuan pendidik yang profesional. Untuk itu, mengarahkan siswa ataupun mengikuti arahannya akan memanfaatkan berbagai teori belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Ini bisa menjadi panduan guru dalam mengelola kelas karena guru sudah mengetahui detail bagaimana pribadi sikap siswanya sehingga guru memilih tindakan yang cocok. Yang keenam, manfaat teori belajar bagi seorang guru adalah akan membantu guru mengevaluasi ataupun menilai proses pembelajaran ataupun sikap guru serta hasil belajar yang telah dicapai. Hal ini maksudnya adalah setiap proses pembelajaran tidak pernah luput dari kekurangan, sehingga pendidik yang profesional juga memiliki berbagai keterbatasan dalam melakukan proses pembelajaran. Oleh karena itu, perlu diadakannya evaluasi yang dilakukan untuk melihat sejauh mana ketercapaian dan keberhasilan tujuan sebuah pembelajaran yang telah dicapainya. Hasilnya dapat menjadi pedoman untuk pembelajaran yang berikutnya serta menjadi ajang perbaikan. Yang ketujuh, manfaat teori belajar bagi seorang guru adalah akan membantu guru memberikan dukungan dan bantuan pada siswa agar siswa dapat mencapai prestasi yang optimal dan kesuksesan belajar. Yang maksudnya adalah perbedaan kemampuan dan kepribadian siswa tentu akan membutuhkan penanganan yang berbeda dengan memanfaatkan teori belajar. Guru bisa menilai bagaimana siswanya belajar sehingga ia
mempermudah guru untuk memberikan arahan dan bantuan serta masukan bagi siswanya, sehingga untuk terus mengembangkan potensi yang ada, mencapai prestasi yang diinginkan, guru tiada henti memberikan dukungan, semangat, serta motivasi siswa agar bisa mencapai kesuksesan yang diinginkannya. Yang kedelapan, manfaat teori belajar bagi seorang guru adalah akan membantu guru membangun karakter pada diri siswa. Yaitu maksudnya adalah pada dasarnya setiap siswa adalah individu yang baik. Namun lingkungan dan bagaimana ia menjalani kehidupannya akan ikut serta memberikan pengaruh untuk membentuk karakter seorang guru. Dengan demikian, manfaat teori belajar yang ada ini dapat membantu guru untuk terus menanamkan karakter yang baik bagi siswa, yaitu dengan cara membantu proses belajarnya sehingga guru bisa menanamkan nilai-nilai melalui reward ataupun penguatan dan lain-lain. Itulah sekian contoh atau manfaat teori belajar bagi seorang guru. Mungkin masih banyak manfaat teori belajar bagi seorang guru lagi di sumber-sumber yang lain. Namun itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalina Fibia Dipa, NIM 2014-070088 dari kelas PGMI 3B. Materi aliran dalam teori belajar. 1. Teori belajar behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus responnya. 2. Teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif berbeda dengan teori behavioristik. Teori kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Belajar merupakan kreativitas yang melibatkan proses berpikir dengan sangat kompleks. 3. Teori belajar konstruktivistik, yaitunya adalah pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan upaya dalam mengkonstruksi pengalaman. 4. Teori belajar humanisme, yaitunya dalam teori humanisme lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Pendekatan ini melihat kejadian, yaitu bagaimana dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Asra, NIM 20140700073. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi sebelumnya, yakni tentang teori-teori belajar. Di antara banyak teori belajar yang berkembang, secara umum dapat dikelompokkan atas 4, yaitu 1. Teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik merupakan teori belajar yang berdasarkan atas perilaku. Teori belajar ini dikembangkan atas dasar perubahan perilaku individu yang diberikan stimulus tertentu. Yang kedua, teori belajar kognitif. Teori ini menjelaskan bahwa belajar bukan sebatas stimulus respon, melainkan bagaimana pengetahuan itu dipahami. Teori ini dikembangkan berdasarkan perilaku, cita-cita, cara-cara seseorang, dan bagaimana ia memahami diri dan lingkungannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 3. Teori belajar humanistik. Teori ini dikembangkan atas asumsi bahwa manusia berbeda dengan binatang. Binatang bisa saja dapat memberi respon berdasarkan stimulus yang diberikan. Tapi beda halnya dengan manusia. Belajar tidak sebatas itu, karena manusia punya akal dan pikiran yang ikut mempengaruhi proses belajarnya.
keempat, teori konstruktivistik. Teori ini menekankan agar individu secara aktif menyusun dan membangun pengetahuan dan pemahaman. Untuk menerapkan teori belajar, ada beberapa hal yang harus diketahui dalam teori belajar. 1. Konsep dasar teori belajar tersebut beserta ciri dan prasyarat yang melingkupinya. 2. Bagaimana sikap dan peran guru dalam proses pembelajaran apabila teori tersebut diterapkan. Yang ketiga, faktor-faktor lingkungan seperti fasilitas, alat, sarana apa yang perlu diupayakan untuk mendorong proses pembelajaran. Yang keempat, tahapan apa yang harus dilakukan guru untuk melaksanakan proses pembelajaran. Yang terakhir, apa yang harus dilakukan siswa dalam proses belajarnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.